Istri kesayangan Tuan Arga. Bab 20. Rob, kamu tolong cari tahu tentang asal-usul Nyonya sekarang juga. Aku butuh informasi itu secepatnya. Perintah Arga kepada sang asisten lewat panggilan teleponnya. Baik Tuan, jawab Robi patuh langsung mematikan panggilannya. Tanpa banyak kata, Robi langsung mencari tahu informasi tentang asal-usul istri bosnya itu. Sebenarnya Robi penasaran, namun dia tidak berani tanya sama bosnya itu. Sedangkan di kamar Arga, setelah menghubungi Robi, Arga ikut membaringkan tubuhnya di samping sang istri. Terlihat Zara begitu gelisah. Dalam. Kenapa? Tanya Arga lembut. Pegel Bi. Tolong usapin punggungnya, jawab Zara sambil memejamkan matanya. Arga pun memiringkan tubuh istrinya dan membawanya ke dalam pelukannya. Lantas Arga mengusap-usap punggung istrinya dengan penuh kasih sayang, hingga membuat Zara nyaman dan kembali terlelap di pelukan suaminya. Arga tidak tega melihat istrinya yang selalu kesulitan saat mencari posisi tidur. Tak jarang, Zara juga sering mengeluh karena punggungnya pegal atau kakinya juga ikut pegal. Arga mengusap punggung istrinya sambil ikut memejamkan matanya. Tak lama, mereka berdua pun tertidur siang bersama. Hingga menjelang sore, Zara membuka matanya, dia melihat wajah tampan suaminya yang tepat berada di depannya. Cup, cup, cup. Zara iseng menciumi seluruh wajah suaminya yang masih terlelap, membuat Arga terusik dan akhirnya membuka matanya. Nakal, ucap Arga sambil mengecup bibir istrinya, lalu menggesek-gesekkan hidungnya ke hidung istrinya. Bangun, sudah sore, ucap Zara. Emangnya ini jam berapa? Tanya Arga yang masih ingin bermalas-malasan di atas tempat tidur bersama istrinya. Sudah jam 4 sore Bi, sahut Zara. Bukannya bangun, Arga justru menyusupkan tangannya masuk ke dalam pakaian istrinya. Dia meremas buah D4. Sang istri semakin hari ukurannya semakin membesar. Sepertinya bukan perutmu saja yang membesar Hani, tetapi inimu juga ikut membesar, ucap Arga vulgar. Dasar mesum, ujar Zara. Biarin saja, mesum sama istri sendiri kecuali aku mesum sama istri orang lain, sahut Arga yang masih memainkan dada istrinya. Coba saja masuk sama istri orang, nanti aku akan menghilang sambil membawa anakmu, biar kamu tidak bisa melihat kami lagi, ancam Zara membuat Arga membulatkan matanya. Dia hanya bercanda, tapi istrinya menanggapinya dengan serius. Tidak sayang, aku hanya bercanda. Jangan bicara seperti itu, aku takut kehilangan kalian, ucap Arga sambil menduselkan ke ceruk leher istrinya. Mana bisa aku meninggalkanmu Bi, kamu saja selalu memberiku bodyguard, ucap Zara sambil mengusap kepala suaminya itu. Sengaja biar kamu yang gak kabur, sahut Arga nyengir sambil menatap wajah istrinya. Zara hanya merotasi bola matanya malas. Memangnya dia mau kabur kemana? Keluarga saja tidak punya, pikirnya. Ayo mandi, setelah itu kita ke bawah, ajaknya kepada suaminya. Aku pingin sayang, pinta Arga dengan wajah yang sudah dipenuhi kabut gairah. Pingin apa? Tanya Zara bingung. Jenguk baby, jawab Arga. Tidak boleh sayang, nanti kamu dosa. Lanjutnya membuat Zara tak berkutik. Zara kalah kalau suaminya sudah mengeluarkan kata-kata keramat. Mau tidak mau akhirnya menuruti kemauan suaminya. Arga langsung meraup bibir istrinya rakus.
Hehehe, lanjutkan imajinasi kalian guys. Banyak yang masih di bawah umur, jadi tidak tahu adegannya, ya kan? Silakan berimajinasi. Usai melakukan kegiatan sore yang panas, sepanjang suami istri turun ke bawah, terlihat keluarga Arga sedang berkumpul di ruangan keluarga. Sejak tadi senyum Arga tak pernah luntur dari wajahnya. Wajah pemuda itu terlihat sumringah, namun berbeda dengan Zara yang semakin kesal dengan suaminya. "Kamu kenapa, Ra?" tanya Alana yang melihat adik iparnya mengerucut bibirnya. Zara tidak menjawab, dia hanya melirik ke arah Arga. Alana pun paham melihat lirikan mata adik iparnya itu. Dia menatap wajah Arga yang terlihat berbinar. "Sudah, tidak usah kesal, kamu juga menikmatinya kan?" bisik Alana di telinga Zara, membuat wajah Zara langsung merona. Kakak iparnya itu memang cepat ceplos, tapi meskipun begitu Alana selalu baik kepadanya. Arga menarik tangan istrinya untuk duduk. "Jangan cemberut terus sayang, nanti mami mengira aku ngapa-ngapain kamu," bisik Arga. "Tapi kan benar, kamu sudah ngapa-ngapain aku," ketus Zara. Arga menekan kepala istrinya gemas. Giliran sudah selesai adegan, iya baru protes. Tadi pas ngelakuin istrinya justru keenakan, sambil menjerit-jerit memanggil namanya. Di rumah Stephen setelah pulang dari mall, dia langsung masuk ke dalam ruang kerjanya. Dia duduk sambil menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Dia membuka laci kerjanya dan mengambilnya foto dari dalam laci tersebut. Ditatapnya foto tersebut dan diusap, entah foto siapa yang sedang Stephen lihat. Hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Tiba-tiba pintu ruangan kerja Stephen diketuk dari luar. Tok 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 tok. Ceklek, pintu dibuka oleh Lisa. Stephen buru-buru memasukkan fotonya ke dalam laci meja kerjanya. Stephen seperti menyembunyikan sesuatu dari istrinya. "Ada apa, Mam?" tanya Stephen setelah menetralkan kegugupannya. Ia tidak mau istrinya itu curiga. "Kamu sedang apa, Pak? Bukannya hari ini hari libur? Memangnya apa yang sudah Papa kerjakan?" tanya Lisa meletakkan secangkir teh di atas meja kerja suaminya. "Hanya ada sedikit pekerjaan tertunda, Mam. Tapi sebentar lagi selesai kok," ilah Stephen. "Baiklah. Kalau begitu lanjutkan, Mama mau ke dapur dulu," ucap sang istri, dibalas anggukan oleh Stephen. Lisa keluar dari ruang kerja suaminya. Hampir saja," ucap Stephen bernapas lega. Setelah istrinya keluar dari ruangan, Stephen kembali membuka laci meja kerjanya dan dilihatnya foto tersebut. "Maafkan aku," ucap Stephen sambil memandangi foto itu. Setelah puas memandangi foto itu, Stephen menyimpan kembali fotonya. Kali ini ia memasukkannya ke dalam dompet. Stephen keluar dari ruang kerjanya menuju ke taman belakang. Lisa dan Intan ikut bergabung dengan ayahnya sambil menikmati secangkir teh dan kudapan bikinan Lisa. "Bagaimana persiapan pernikahan kamu, Intan?" tanya Stephen sambil menyesap tehnya. "Sudah hampir selesai, Pak," sahut Intan. "Baguslah. Dengan begitu, kerjasama antara perusahaan Papa dan Tuan Baskoro akan semakin kuat. Itu akan membuat perusahaan kita semakin maju," ucap Stephen dengan tersenyum puas. Intan dan Lisa ikut senang mendengar ucapan Stephen. Itu artinya nama mereka akan semakin besar di hadapan publik. "Apa kamu yakin kalau Zara akan datang pernikahanmu, Intan?" tanya Lisa. Intan tidak begitu yakin, Mam, tapi Intan berharap Kak Zara mau datang. Karena Intan ingin Kak Zara melihat Intan bersanding dengan Kak Johan di pelaminan, ucap Intan penuh maksud. "Dan semoga dia menyesal karena telah menyanyiakan Johan," sahut Lisa. Stephen hanya diam saja, tidak ikut menimbali ucapan mereka. Sedikit di benaknya, dia masih memikirkan ucapan Zara saat di restoran tadi. Bersambung. Maaf guys, baru upload lagi. Besok-besok akan secepatnya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you.